di sini saudara-saudara sekalian, dalam surat Al-Alaq ini Allah mengatakan, Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sekarang coba kita lihat bagaimana cara Allah mengajar manusia. Allah mengajar manusia itu dengan dua cara. Satu yang namanya at-ta'limul mubashir, pengajaran langsung. Yang satu lagi namanya at-ta'lim ghairul mubashir, pengajaran yang tidak langsung. Pengajaran yang langsung itu dilakukan dengan dua cara. Satu melalui wahyu. Wahyu ini yang diturunkan kepada nabi-nabi. Ini spesifik. Yang kedua melalui ilham, yaitu ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah kepada manusia-manusia tertentu, tapi bukan nabi. Dalam hal ini kita sering mengatakan misalnya Umar bin Khattab itu adalah orang yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali begitu berbeda pendapat dengan sahabat yang lain, Quran turun membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ini dua bentuk pengajaran langsung. Pengajaran yang tidak langsung itu melalui dua. Satu melalui akal yang kita sebut dengan penalaran. Yang kedua melalui panca indera yang kita sebut dengan penginderaan. Coba kita lihat di dalam Islam. Seluruh instrumen ini bekerja. Sumber pengetahuan kita itu sempurna. Karena akalnya terbuka, panca inderanya semuanya bekerja, dan kemudian ada wahyu yang membimbing dia, kemudian ada proses komunikasi langsung dengan Allah. Dalam bentuk ilham itu, kita mendapatkan satu bentuk pengajaran langsung. Itu yang kita minta. Waktu kita misalnya mau mengambil keputusan. Jadi coba perhatikan, ada wahyu, ada ilham, ada penalaran dengan akal, dan ada penginderaan. Karena itu saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan pada kajian itu, kaum muslimin lah yang mempelopori penemuan metode empiris dalam sejarah ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi dasar lahirnya seluruh pengetahuan baru yang lahir dalam sejarah peradaban Islam maupun dalam sejarah peradaban Barat modern, baik ilmu-ilmu sosial maupun juga natural science. Jadi dua jenis pengetahuan ini yang akarnya adalah penalaran dan penginderaan ini, yang kemudian dilakukan dengan metode empirik itu tadi. Itulah yang kemudian menjadi dasar dari revolusi sains yang terjadi bukan hanya dalam masyarakat Islam, tapi juga berpindah kelak nanti kepada peradaban Barat ketika mereka mengambil intisari metodologi ini dan menjadi dasar dari renaissance mereka, terutama setelah era kontak mereka dengan dunia Islam pada masa Perang Salib, juga melalui ekspansi Bani Umayyah dari Andalusia yang sampai ke selatan Prancis. Dalam persentuhan itu semuanya, selama 200 tahun masa Perang Salib itu, metode ini terambil dan dipindahkan ke sana, diambil oleh mereka, dan kelak menjadi awal dari satu masa transisi besar menuju renaissance dan kemudian menuju peradaban Barat modern itu tadi. Jadi kita lihat saudara-saudara sekalian, karena itu tidak pernah ada di dalam Islam itu sejarah pertentangan antara agama dan sains. Karena sejak awal proses beragama itu adalah juga satu keputusan yang seharusnya juga saintifik bagi seorang muslim. Tidak pernah ada. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kenapa seluruh gerakan sekularisme di dunia Islam itu tidak pernah bisa berhasil. Tidak pernah ada. Jadi begitu mau diterapkan di dunia Islam itu, hanya satu yang memungkinkannya terjadi, yaitu melalui power, melalui imperialisme yang dipaksakan. Begitu dilepas, orang kembali kepada akarnya, sebab memang kita tidak punya tradisi pertentangan itu tadi. Kita tidak punya tradisi pertentangan itu.